Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, bertempat di SMA Negeri 4 Merauke. Demikian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Selamat pagi semua untuk kita sekalian. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran sejarah di pagi hari ini? Siap. Ya, baik. Sebelumnya, Pak Guru akan memeriksa dan mengecek kesiapan kalian dan kerapian kalian dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Bajunya dirapikan? Siap, sudah. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Silakan. Depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, baik-baiknya kita berdoa dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa untuk menanamkan rasa nasionalisme kita di dalam diri kita. Ya, tentunya kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini, kira-kira ketua kelas ada yang tidak masuk hari ini?
Siap semua hadir Pak. Semua hadir? Ya Pak. Ya baik. Ya, hari ini semua hadir ya. Oke. Baik, Pak Guru katakan selamat pagi. Kalian bilang pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bisa? Bisa Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ya, mantap. Semangat pagi ya. Ya Pak. Sebelum Pak Guru mulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, tentunya Pak Guru dan kalian kita buat yang namanya kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar ya. Kesepakatan belajar ini tentunya merupakan sebuah pedoman yang harus kita taati bersama. Ya, taati bersama untuk menjaga pembelajaran agar tetap kondusif, ya, berjalan dengan baik. Ya, yaitu yang pertama, tidak ribut di dalam kelas, tidak bermain HP di dalam kelas, tidak makan di dalam kelas, tidak ribut di dalam kelas, tidak mengganggu teman dalam kelas. Seperti itu ya, itu komitmen kita ya, agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Pak Guru flashback kembali materi kita, pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang corak kehidupan masyarakat Praksara. Di mana corak kehidupan masyarakat Praksara itu tentunya ada yang pertama yang dilewati oleh masyarakat Praksara ketika itu masa berburu dan meramai makanan. Tahap pertama ya. Habis itu bercocok tanam, masa bercocok tanam, kemudian masa perdagian. Ya baik, itu singkat terkait dengan materi kita pada pembelajaran sebelumnya. Ya baik, pada kesempatan di hari ini kita akan belajar tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya baik, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi hari ini, Pak Guru ingin tanya sebelumnya, manakah proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Menurut pendapat kalian seperti apa? Silakan. Iya, betul Mas? Melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan. Oke. Silakan yang lain. Ya, Purwa. Melalui pendidikan. Melalui perkawinan. Melalui hubungan kontak dagang antara pengemudi dan konsumen. Ya, melalui hubungan kontak dagang antara India dan Indonesia. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Sudah? Ya, tidak. Atas peranan para pendeta-pendeta dari India yang dalam Indonesia. Ya, atas peranan pendeta-pendeta yang datang dari India ke Indonesia. Ya, baik. Jadi itu tentunya merupakan proses ya, ataupun cara-cara yang dilakukan ketika itu untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, kemudian menuliskan penyelesaian dan juga mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, serta mempresentasikan proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa Indonesia masa kini dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab selama proses pembelajaran. Ya, baik, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan di hari ini. Ya, terkait dengan materi kita di hari ini tentunya berkaitan dengan teori-teori
masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, ini tentunya ada kurang lebih 5 teori ya. Yang teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Ya, tentunya pada masa ketika pada abad ke-17 itu tentunya telah terjadi hubungan kontak dagang. Ya, kontak dagang dengan ketika itu dengan India, Cina. Ya. Sebelum masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha, Indonesia terlebih dahulu menganut sistem kepercayaan apa? Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka merubah sistem kepercayaan yang sebelumnya animisme dan dinamisme ke sistem kepercayaan sudah mengenal agama Hindu dan Buddha. Oke, baik. Di depan ini adalah gambar. Berapa? Gambar pertama adalah gambar Peta. Peta apa? Proses masuknya dalam proses di Indonesia. Ya, baik. Ini adalah gambar peta ya. Peta proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, tentunya yang tadi Pak Guru katakan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha berawal dari India. Dari India di sini ya, di atas ini ya. Di atas pengaruh India, kemudian dia menyebar ke wilayah Thailand, Myanmar, kemudian masuk ke wilayah Malaysia dan sampai kepada wilayah Indonesia. Jadi pengaruh budaya India ini dibawa masuk oleh bangsa India. Bagaimana cara-cara yang dipakai ketika itu yang digunakan untuk proses masuknya agama Hindu-Buddha? Yang pertama yaitu adalah perdagangan, jalur perdagangan. Jalur perdagangan tentunya merupakan cara yang efektif di dalam menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Karena dengan perdagangan tentunya terjadi hubungan kontak dagang antara bangsa Indonesia dengan India. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan. Tentu salah satunya yang ditandai dengan para biksu atau para pendeta datang ke Indonesia. Ya, hanya datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Ya, sehingga didirikannya ya tempat-tempat ibadah, sarana-sarana ibadah yang tentunya mendukung dalam proses penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Perkawinan. Perkawinan juga merupakan cara yang efektif yang dilakukan ketika itu pada masa Hindu Buddha, yaitu dengan cara ketika itu para pedagang itu tentunya datang ke Indonesia ketika itu untuk berdagang, tetapi secara tidak langsung mengenal masyarakat ataupun mengenal ya wanita lokal ya. Dan akhirnya mereka jatuh hati dan akhirnya yang maksudnya perempuannya itu dia beragama animisme, katakanlah masih menganut sistem kepercayaan animisme, dan laki-lakinya sudah menganut agama Hindu, katakanlah, dan akhirnya terjadi proses pernikahan. Suka sama suka, akhirnya terjadi proses pernikahan. Itu sehingga dari situlah proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia dapat cepat berkembang seperti itu. Ya, kita lihat teori yang berkaitan dengan teori dalam hal ini, yaitu adalah yang pertama yaitu teori Brahmana. Nah, anak-anakku sekalian, gambar yang pertama menurut kalian adalah gambar apa? Brahmana. Ya, pendeta. Oke, baik. Ini adalah gambar pendeta, benar ya? Pendeta atau kaum golongan Brahma. Jadi, menurut teori Brahmana ini tentunya yang dikemukakan oleh Van Leeuwen, ya, Van Leeuwen mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha itu
dari siapa? Peranan dari siapa? Dari para pendeta-pendeta yang berasal dari India. Seperti itu. Jadi itu didasarkan karena apa? Hal itu didasarkan karena adanya bukti, ketika itu penduduk atau masyarakat lokal ketika itu memanggil kaum para pendeta-pendeta dari India untuk datang ke Indonesia untuk melakukan upacara disebut upacara inisiasi. Apa upacara inisiasi? Upacara pengangkatan raja-raja lokal Indonesia ya, untuk bisa naik menjadi raja. Tentunya ada sebuah ritual ya ataupun upacara pengangkatan. Yang itu tentunya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para pendeta-pendeta tadi, ya, para pendeta-pendeta dari India. Teori Brahmana kesimpulannya adalah teori Brahmana tentunya merupakan teori yang berkaitan dengan proses masuknya agama Hindu Buddha atas peranan daripada para pendeta-pendeta India yang ketika itu datang ke Indonesia memenuhi panggilan daripada siapa? Daripada para lokal, ya, para penguasa lokal Indonesia. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah teori kesatria. Coba kalian amati gambar apa? Slide. Kira-kira gambar apa? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Gambar apa itu? Golongan kaum raja-raja. Oke, baik. Ada lagi? Golongan bangsawan. Golongan bangsawan. Ya. Oke, baik ya. Ya, jadi tadi kalian sudah sebutkan golongan raja-raja, golongan bangsawan. Ya, baik, itu adalah yang termasuk dalam teori kesatria. Jadi teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar berpendapat bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia atas peranan dari siapa? Atas peranan dari para prajurit India atau para golongan bangsawan. Jadi apa buktinya? Buktinya ketika itu para kaum kesatria ini datang ke Indonesia membentuk sebuah koloni atau membentuk sebuah wilayah baru, melakukan migrasi ke Indonesia dan mendirikan sebuah kerajaan yang ditandai dengan didirikannya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Dan salah satunya yaitu adalah kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara. Itu merupakan Sriwijaya, itu merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Sehingga atas dasar itulah dengan ditemukan kerajaan-kerajaan di Indonesia, maka para ahli dalam hal ini R.C. Majumdar mengemukakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha itu berasal dari siapa? Dari peranan para prajurit dan golongan bangsawan. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah teori Vaishya. Ya, menurut teori Vaishya ini tentunya berpendapat bahwa golongan kesatria tentunya proses masuknya agama dan kemudian Hindu Buddha atas peranan dari siapa? Atas peranan dari siapa? Para pedagang ya? Para pedagang yang ketika itu datang ke Indonesia. Pun itu dalam hal ini N.C. Krong menyimpulkan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha itu tentunya didasarkan atas bukti, yaitu para pedagang-pedagang India tentunya datang ke Indonesia berinteraksi dengan penduduk lokal setempat. Penduduk atau bangsa India tentunya menetap singgah di Indonesia, melakukan hubungan kontak dagang dengan
penduduk lokal di Indonesia. Mereka melakukan transaksi jual beli. Seperti contoh, ketika itu membeli porselen, terus membeli minyak, rempah-rempah. Nah itu tentunya ada hubungan kotak dagang. Sehingga dari situlah proses penyebaran agama Hindu Buddha ketika itu dapat cepat berkembang. Ketika itu seperti itu. Itu menurut teori Vaishya. Selanjutnya teori Sudra. Teori Sudra berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh siapa? Van Weber menyatakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha atas peranan dari para tawanan-tawanan India. Di India ketika itu terlibat peperangan, yang hebat. Akhirnya para tawanan-tawanan ini dipindahkan ke wilayah ke Indonesia, dan akhirnya di Indonesia tentunya melakukan hubungan kontak dagang dengan penduduk lokal Indonesia, dan akhirnya dari komunikasi interaksi itulah maka proses penyebaran agama Hindu Buddha dapat tersebar dengan luas. Ya baik. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir yaitu adalah teori arus balik. Teori arus balik ini tentunya merupakan teori yang dikemukakan oleh Van Gogh dan juga Henry tentunya teori arus balik. Dalam teori ini menyatakan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha berasal dari atas peranan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia ketika itu belajar agama dan kebudayaan Hindu Buddha di India. Mereka datang sehingga ke India untuk belajar memperdalami agama Hindu Buddha, dan setelah mereka memperdalami budaya agama Hindu Buddha di India, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha kepada masyarakat Indonesia yang lain. Ya, baik. Untuk memperdalami materi kita di pagi hari ini, Pak Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi kita di hari ini. Tolong disimak dengan baik. Pada kali ini kita bakalan membahas seperti agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Kesatria, teori Vaishya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja teori pertama, teori Vaishya. Teori yang dikemukakan oleh M.J. Crowley ini menyebutkan bahwa golongan Vaishya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi mencukupi antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat Hindu dan masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu.
Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Weishe ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf pahlawan, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Veda. Kitab Veda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebutkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun, fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Demikianlah pembahasan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Dari cuplikan video tadi, dalam hal ini Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok diskusi. Kelompok 1, Pak Guru kasih nama kelompok Brahmana. Kelompok 2, Pak Guru kasih nama kelompok Ksatria ya. Kelompok 3, Pak Guru kasih nama kelompok Vaisya. Dan kelompok 4, Pak Guru kasih nama kelompok Sudra. Oke, baik. Setelah Pak Guru bagi kelompok, di sini Pak Guru ada LKPD atau disebut dengan lembar kerja komputer reading yang kalian akan diskusikan pada masing-masing kelompok. Didiskusikan bersama, dikerjakan ya. Ya baik, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Ya silakan didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Pak Guru kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Ya oke, waktu sudah habis. Ya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai kelas ya. Dan bagaimanakah pendapat dari teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leur tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Menurut teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leur, proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia atas peranan penting dari para pendeta atau kaum Brahma. Hal ini dibuktikan dengan para Brahmana datang atas undangnya dari para penguasa Indonesia, sehingga budaya yang mereka perkenalkan adalah budaya golongan Brahmana. Para Brahmana ini kemudian melakukan upacara Pratyastoma, yakni upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku lokal agar menjadi golongan Ksatria, tergolong oleh keinginan untuk dapat tersanding dengan orang-orang India dengan taraf yang sama dan terdorong pula untuk meningkatkan kemakmuran negerinya. Maka penguasa lokal Indonesia pun mengundang kaum Brahmana ke Indonesia. Oke baik, terima kasih. Ya itu dari proses masuknya dari teori ya terkait dengan teori Brahmana ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan silakan. Bisa tanya. Silakan. Ya, Dinda. Silakan. Boleh. Silakan berdiri. Ya, sampaikan. Jelaskan apa kelebihan dan kelemahan dari teori Brahmana yang diberikan oleh Van Leur tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Oke, baik. Itu terkait dengan kelompok 2 ya yang memberikan pertanyaan. Ya, Dinda. Ya. Apa kelebihan dan kelemahan teori
teori Brahmana. Silakan. Banyak prasasti Hindu, Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Sedangkan kelemahan teori Brahmana adalah dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Di mana bagaimana kelompok 2 sudah bisa dimengerti? Jelas ya? Ya, oke, baik. Bisa diterima. Ya, jadi ada teori Brahmana ini ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, kalau kelebihannya tentunya para Brahmana hanya bisa hanya bisa menafsirkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kelemahannya para kaum Brahmana pantang menyeberangi lautan. Nah, itu salah satu kelebihan dan kelemahan menurut teori yang dikemukakan oleh Van Leeuw. Seperti itu. Baik, kita berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Jelaskan bagaimanakah pendapat dan teori kesatria yang dikemukakan oleh Sergi Majumdar tentang maksudnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Menurut teori kesatria yang dikemukakan oleh Sergi Majumdar, konsep maksudnya agama Hindu Buddha ke Indonesia peranan penting dari para prajurit India dan kaum kesatria. Menurut Sergi Majumdar, berpendapat hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang mencorak Hindu Buddha di Indonesia disebabkan oleh penanganan kaum kesatria atau prajurit India. Prajurit India juga mendirikan koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, baik. Itu dari presentasi dari kelompok 2 terkait dengan teori kesatria. Kita berikan aplaus buat kelompok 2 dulu. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 3, yaitu kelompok Waisya. Silakan kelompok Waisya tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Jelaskan bagaimanakah pendapat dari teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Brown tentang maksudnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Menurut teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Brown, proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia atas peranan penting dari para pedagang-pedagang India atau kaum Waisya. Hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas oleh orang-orang India itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Para pedagang India menetap di Indonesia dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan kontak dengan mereka dengan penguasa-penguasa lokal Indonesia. Selain itu, telah mengisyaratkan kemungkinan adanya perkawinan antara pedagang-pedagang tersebut dengan wanita Indonesia. Ya, baik, itu hasil presentasi dari kelompok 3 terkait dengan teori Waisya. Teori Waisya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan kelompok 4 sampaikan pertanyaannya. Jelaskan apa kelebihan dan kelemahan dari teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Brown tentang maksudnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, baik. Jadi pertanyaan, terima kasih kelompok 4. Ya, pertanyaannya tadi terkait dengan teori terkait dengan kelebihan dan kekurangan atau kelemahan daripada teori Waisya. Mungkin bisa dijawab, silakan. Kepada kelompok 3, silakan. Kelebihan dari teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Brown adalah banyak sumber daya alam atau SDA di Indonesia dan para pedagang yang berada di India dan menyebarkan agama Hindu Buddha ketika berdagang. Sedangkan kelemahan teori Waisya adalah para pedagang tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Sebenarnya untuk kita berikan aplaus buat jadi inti kesimpulannya yaitu teori Waisya ini merupakan teori yang tentunya atas peranan dari para pedagang yang datang ke Indonesia. Teori ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Kelebihannya tentunya terlihat dari kekayaan atau sumber daya alam Indonesia yang melimpah, sehingga itu menjadi daya tarik bagi para pedagang untuk datang ke Indonesia. Selain itu juga kelebihannya yaitu para pedagang cepat beradaptasi dengan lingkungan Indonesia, bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Indonesia. Jadi kepada ataupun
rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok Sudra. Silakan membacakan hasil diskusinya, silakan. Jelaskan bagaimanakah pendapat dari teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Faber tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Faber, proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia atas peranan penting dari para rakyat jelata atau masyarakat India. Menurut teori ini, di India ketika itu banyak terjadi peperangan. Masyarakat India yang dilakukan ketika itu memilih pergi dari India dan melakukan migrasi ke Indonesia. Selain itu, di India banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Ya baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus buat kelompok 4. Ya baik, dari hasil diskusi kita pada proses pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru bisa menyimpulkan terkait dengan proses pembelajaran kita tadi bahwa Indonesia dan India ketika itu sudah menjalin hubungan sejak lama, hubungan kontak dagang pada abad ke-17, di mana bangsa India datang ke Indonesia tentunya untuk berdagang, tapi memiliki motivasi lain yaitu untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Dan tentunya cara-cara yang digunakan ketika itu adalah melalui jalur perdagangan, kemudian pendidikan, terus perkawinan, hubungan kontak dagang dengan bangsa India dengan penguasa lokal Indonesia. Itu tentunya juga didukung juga dengan adanya anggapan ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, seperti teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra. Nah, itu tentunya membuat proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan mungkin itu ya, sampai di sini bisa dipahami? Sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Nah, selanjutnya Pak Guru akan melakukan refleksi pembelajaran kita di pagi hari ini. Apakah pembelajaran kita di pagi hari ini ada yang menarik? Hal apa yang menarik dalam pembelajaran kita di pagi hari ini? Ada Apa coba sebutkan pembelajaran kita yang menarik di pagi hari ini? pembelajarannya, Pak. Apanya? Video pembelajaran. Video pembelajarannya menarik. Baik. Apa lagi yang mau dapat kalian? Presentasinya, Pak. Silakan. Presentasinya. Presentasinya menarik. Baik. Apa lagi? Kelompoknya yang menarik, Pak. Materi pembelajarannya menarik. Oke. Kelompoknya. Diskusi kelompoknya menarik. Baik. Gambar-gambar yang disajikan menarik. Baik. Ada lagi? Ya, baik. Itu tadi. Jadi kesimpulan dari refleksi tadi, tentunya kalian sudah memahami terkait dengan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian meringkas proses pembelajaran kita, ya ini meringkas dalam catatan, ringkas ya, ringkas. Kemudian untuk materi yang depan, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang belajar Hindu-Buddha di Indonesia. Begitu ya, itu yang bisa Pak Guru sampaikan di hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Silakan tutuplah pembelajaran kita dalam doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, yang terbaiknya itu dalam doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Salam pada Pak Guru.